Halo semua, jumpa lagi di vlog yang akan membahas tentang exercise dari uh, latihan-latihan dari bab 1 buku kedua yaitu Beginning C++. Oke, kita mulai aja. Jangan lupa kita tetap memerlukan Visual Studio di sini, gitu ya. Kita akan pakai yang project yang sebelumnya kita pakai untuk ngebahas soal-soal atau uh, codingan-codingan yang ada di buku itu yang sebelum latihan ini. um, kita bikin project baru aja, yaitu di console application tipenya ya, latihan 1. Ada 3 latihan di sini kan ya. Latihan 1, tekan OK. Di sini langsung finish aja. Tapi untuk membuktikan bahwa sebenarnya kita nggak perlu terlalu rely on atau bergantung pada editor ini, ada juga editor lain sebenarnya, contohnya Notepad++. Di sini dia benar-benar seperti Notepad aja gitu ya. Kita akan coba ngerjain di sini, lalu nanti kita akan paste ke sini gitu ya, untuk membuktikan bahwa sebenarnya bisa gitu tanpa editor sebagus Visual Studio. Latihan pertama, soal pertama di sini adalah create, compile, dan link dan jalankan program yang akan mendisplay atau memunculkan teks Hello World pada screen Anda gitu ya, di layar DOS. Caranya gimana? Ya sederhana aja. Saya ketik dulu di sini, nanti saya akan paste di editor satunya lagi. Cuma di sini sepertinya teksnya kecil sekali, jadi bersabar dulu aja. Menampilkan teks Hello World gitu ya. Lalu ya include stdafx, pakainya quotation, stdafx.h. Lalu di sini ada include keduanya, IO stream pastinya untuk input output karena kita perlu outputnya di sini. Ada integer main. Di dalam sini kan cuman menampilkan doang ya. Menampilkan ya tulisan tadi ini, Hello World. Karena dia gak minta inline ya, tapi lebih bagus lagi sebenarnya kalau tambahin inline sih. Anyways, jangan lupa return 0, tidak ada error. Lalu saya akan copy aja di sini untuk meniban yang ada di sini gitu ya. Saya delete, saya paste, Ctrl Shift B untuk memastikan tidak ada error. Ya. Oh, sorry. Yang aktif projectnya adalah latihan 1. Contoh satunya ya sementara bisa di download project aja. Ini juga di download project, jadi nggak gitu dipertimbangkan. Build ya. Lalu kan cukup Ctrl F5, press any key to continue-nya ya di sini. Tapi sebenarnya supaya tampilannya rapi sih paling enak dibuka di itu ya, di apa namanya, di command prompt. Command prompt itu ada di sebelah sini. Oops, saya lupa change directory dulu. Latihan underscore 1 ya, latihan underscore 1 ya, hello world. Nggak ada present kita continue-nya, lebih enak sih seperti ini. Jadi jawabannya menampilkan teks hello world. Ini cuma keterangan aja, jadi orang yang sebelum orang baca codingan ini udah tahu nih codingan tuh maksudnya buat apa. stdfx yang lalu untuk fungsi-fungsi input outputnya ada di sini di include IOStream. Jadi jangan lupa kita pasti perlu main untuk titik masuk, titik awal programnya. Dia dari di dalam main ya, sehingga gunanya cuma satu ya program ini untuk menampilkan ya, menampilkannya ini gitu ya. Menampilkan apa? Menampilkan teks hello world ya. Ini jangan lupa diakhiri dengan titik koma sebuah statement ya, sebuah kalimat diakhiri dengan return 0 menyatakan bahwa kita sudah selesai sama function ini ya. Ini adalah
pasangannya dari yang Kurokawa 1 lagi. Seperti itu, jadi nggak terlalu sulit. Exercise 2, kita bikin aja di sini ya. Bikin project baru, add new project. Di sini latihan L gitu ya, latihan underscore 2. Dia mintanya apa sih? Ini cukup di finish aja. Dia minta create dan buat dan jalankan program yang akan mengoutput nama Anda pada satu baris dan umur Anda pada baris lainnya. Jadi baris pertama itu adalah nama, baris kedua adalah umur gitu ya. Jadi nggak boleh di dalam satu baris. Caranya gimana? Ya ini saya tutup aja ya, karena saya yakin kalian udah percaya ada kegunaan lainnya dari situ. Nggak harus Visual Studio. Latihan CPP ini gunanya buat apa sih? Menampilkan nama pada baris pertama dan umur pada baris kedua. Jadi include IOStream karena kita perlu output ya. Ada std di sini untuk si outnya. Nama kita bikin nama fiktif aja ya. Namanya adalah katakan Sanada Masayuki gitu ya. Tapi tidak selesai di situ. Nampilkan umurnya juga. Umur berapa? Katakan dia meninggal pada umur 60 tahun, katakan ya. Seperti ini. Jadi ya, supaya lebih rapi saya bikin begini. Tapi ini kalau kayak begini jadi satu baris. Gimana cara menjadikan dua baris ya? Jangan lupa satunya lagi. Seperti itu. Ya. Jadi menampilkan nama, menampilkan atau mengeksekusi lebih tepatnya baris baru, lalu umur. Sebenarnya di sini ada pilihan sih mau begini seperti yang biasa-biasanya gitu ya. Jadi kelihatannya baris 1 baris 2. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi juga bisa. Bukan lebih ekstrim ya, lebih cara yang lebih berbeda. Nyatakan bahwa ini adalah baris baru. Boleh juga sih. Tapi yang pasti jangan masukin tambahin ini di sini di sebelah atas ini karena nanti jadi ada enter dulu ya. Kelebihan enter aja. Dan itu bukan yang diminta. Yang diminta kan pertama baris, di baris pertama tuh nama, baris udah umur udah. Seperti itu. Kita ya ini return knowledge biarin aja di sini. Kita build aja. Lalu ya kita tinggal jalanin deh. Latihan 2 kali ini ya, bukan latihan 1. Ya. Namanya keluar ini Sanada Masayuki, umurnya 60 tahun. Seperti itu. Lalu kita ke yang latihan terakhir. Dibilang di sini program berikut ini menghasilkan beberapa error saat dikompil gitu ya. Bukan saat dijalanin, waktu dikompil aja udah ada error gitu. Temukan error-errornya dan betulkan supaya programnya nanti bisa dikompil dan dijalanin. Ini saya copy paste aja, tapi saya buat di sini sorry sebentar. Ini ada buat new project aja seperti biasa ya. Jadi ada dibedain antara kegunaan satu project dengan project lainnya. Latihan underscore 3 itu nama projectnya. Finish aja. Lalu siap-siap copy paste di sini codingan yang katanya error ini ke dalam bagian sini. Jadi saya akan delete semua lalu paste gitu ya. Untuk lebih samanya lagi ya, saya coba kan samain dulu ya. Di sini dia ada enter 1, situ ada tab. Nah, salahnya di mana sih? Ya pertama di sini include IOStream. Include IOStream untuk Linux itu betul gitu ya. Tapi
untuk Windows jangan lupa ada include tambahannya nih, stdifx.h, tinggal pakai IntelliSense-nya aja ya. Untuk memulai program pasti dari main yang return type integer, tapi integer kan ini kayak Microsoft Word aja gitu ya, huruf pertamanya dijadiin kapital. Enggak, integer itu i-nya pakai huruf kecil. Kelihatan bedanya ya. Integer main. Di sini tapi error gitu ya. Cannot overload function distinguished by return type alone. Karena dia lupa return, tapi kita berandakin dulu sini ya. std, jangan lupa pintu itu adalah seperti ini gitu ya, untuk mengakses yang di dalam namespace itu apa. Lalu std di sini dia mau pakai inline tapi ya kurang titik duanya, gimana ya, untuk mengakhiri satu kalimat pakai titik koma itu sudah betul, tapi di sini kita lihat ya, untuk menutup function bukan pakai itu ya, tapi pakai ini kurung awal. Apakah udah selesai? Kelihatannya ada kurang satu ya, tapi kita coba build dulu aja. Tapi sebaiknya memang diberikan return type-nya nih ya, return value-nya 0. Lalu kita pilih sebagai active project-nya ini adalah latihan 3. Lalu kita build Ctrl Shift B gitu ya. Lalu nanti di sini yang kita jalanin adalah latihan 3. Tuh, hello world gitu ya. Nah, udah bisa dijalanin. Apapun hasilnya nggak peduli sebenarnya. Yang penting programnya bisa di compile, bisa di build gitu ya, dan bisa di run lewat sini. Atau karena juga lewat sini sama aja sih, Ctrl F5 gitu ya. Sama sih, nggak ada bedanya. Ya tergantung selera lah. Lebih suka jalanin dari debug, start without debugging gitu ya, atau start debugging, atau dari command line sini jalanin executable langsung. Oke, demikian untuk bab 1. Di sini sebenarnya udah ada solutionnya tapi ya. Setelah ini kita akan masuk ke bab 2, dan entah dari buku yang pertama atau buku kedua ini. Terima kasih sudah mengikuti tutorial ini. Silahkan dicoba-coba di komputer Anda sendiri, karena dengan mencoba Anda akan mendapatkan feel-nya gitu ya, akan mendapatkan otot tangan Anda itu akan terbiasa untuk melakukan ini. Jadi lebih bagus lagi kalau diulang gitu ya, bukan cuma dilakukan sampai sukses, tapi diulang berkali-kali sampai terbiasa gitu ya. Atau idealnya malah sampai sudah bisa melakukan di atas kertas dengan kertas dan bolpen gitu ya, atau dengan pensil tanpa dengan komputer. Oke, sukses untuk belajarnya. Sampai jumpa di video berikutnya.